Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makan-makan dengan Dewan. Cakep. Jangan lupa simak ngaji ID. Cakep. Biasanya yang menyimak orang dermawan. Cakep. Dan kita sering mengaji. Gitu ya. Nih, jadi teman-teman semua, kita kan dari tadi pantun dulu nih ya. Nah, bagus sekali. Nah, sekarang kita tuh mereaksi tentang Bapak Presiden kita yaitu Pak Prabowo. Yang dimana itu dia di sini ada statement itu gabung Dewan Perdamaian Inisiatif, ya kan? Trump ya. Indonesia membayar 16 triliun rupiah. Ya kan, ini ada klarifikasinya dari Kemlu-nya ya. Kemlu itu adalah dari apa Kemlu? Kementerian Luar Negeri. Nah di sini maksudnya apa ya teman-teman? Ya kan, maksudnya itu adalah Indonesia bergabung dalam Dewan ya. Dewan tadi kan perdamaian atau Board of Peace. Ya kan, Board of Peace itu apa? Ya kan, yang tujuannya untuk yang katanya ya beranggotakan Indonesia dalam Board of Peace adalah untuk mendorong penghentian kekerasan, perlindungan di Gaza Palestina gitu kan, ya kan, perlindungan warga sipil dan memperluas akses di jalur Gaza. Dari yang Kemlu tadi nih ujarnya ya. Terus pendapat dari teman-teman tuh dengan bergabungnya gitu ya Indonesia khususnya ya, karena kan kita kan diwakili oleh kepala negara yaitu presiden kita. Coba reaksi dari teman-teman itu seperti apa ya gitu. Nah, menurut perdamaian kayak tadi kan Dewan Perdamaian itu dia ini adalah merupakan mekanisme katanya ya, merupakan mekanisme sementara yang dibentuk untuk menghentikan kekerasan Palestina katanya tuh teman-teman di jalur Gaza tujuannya ya. Hal ini dianggap sejalan dengan resolusi PBB katanya, ya kan? Pada tahun 2028-30 gitu di sini ya. Lama banget kan? Berarti kan dari sekarang aja 2026 mereka tuh memikirkan sampai 2803 apa ya? 803 kan bukan 830. Malah kebalik. Iya. Jadi gimana nih? Di sini kan dia bergabung, tapi di sisi lain itu emang ingin memerdekakan mungkin ya bahasanya ya, ingin ubah di Palestina kayak gitu. Terus tanggapan dari teman-teman tuh seperti apa? Nih setidaknya nih September kemarin 2025 sebentar teman-teman ya. Trump sudah mengumumkan pembentukan yang disebutnya ya kan? Yaitu apa? Perdamaian di Gaza kayak gitu. Baik. Karena Bang Deddy ini udah lihat saya dari tadi, mungkin ada tanggapannya. Ini gimana nih? Kira-kira pro dan apa kontra? Ya. Udah nih. Udah. Jadi apa namanya, Presiden Prabowo itu kan gabung dengan Amerika. Dewan apa tadi Perdamaian Gaza itu adalah yang dibentuk oleh Donald Trump. Nah itu. Ya. Fun fact-nya itu negara-negara yang bergabung itu harus membayar gitu ya. Membayar sekitar 1,6 miliar dolar. 1 miliar dolar kalau di Indonesia ya dolarnya 16.700 berarti 16.700 berarti 16,7 triliun harus bayar untuk hanya sekedar jadi anggota Dewan Perdamaian Gaza. Ya. Sebenarnya ini rencana Trump ini bukan ide baru. Bukan. Jadi Trump itu kan orang yang pemimpin negara Amerika, yang mana negara Amerika negara ideologi, pemegang ideologi kapitalisme sekarang kan. Itu keputusan membuat Dewan Perdamaian Gaza itu nggak lahir spontan. Sudah ada indikasinya sejak tahun 2025 bahkan sebelum-sebelumnya. Dengan apa? Dengan ada opini two state solution kan. Jadi di Dewan PBB memberikan solusi kepada Palestina dan Zionis, entitas Yahudi di sana, two state solution, harus ada dua negara. Bahkan sebelumnya tahun 2025 juga Prabowo kan sepakat kita harus
menyetujui adanya solusi dua negara coba. Bergabung. Ya. Jadi bagi umat Islam sebenarnya two-state solution itu adalah sebuah pengkhianatan. Ya. Jadi kita kalau setuju dengan ide solusi dua negara, bahwa ada negara Palestina dan ada negara Israel, itu kita mengkhianati Muslim, ya satu, kemudian mengkhianati penduduk Gaza, penduduk Palestina. Kenapa? Karena entitas Yahudi yang ada di Palestina itu adalah ilegal gitu. Bukan orang situ asli kok mau diakui sebagai negara. Bahkan mereka setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bertahun-tahun ya, ada puluhan tahun membunuhi membantai penduduk Gaza gitu. Setelah mereka kemudian menemui jalan buntu, adanya perlawanan di Gaza, kok tiba-tiba two-state solution. Dan sekarang muncullah ide yang dikemukakan sama Donald Trump, yaitu Dewan Perdamaian Gaza. Ini kan kontradiktif gitu. Yang mana Amerika itu sebagai penyokong donatur terbesarnya Zionis untuk mengacaukan Gaza, sekarang seolah-olah bermanis muka ya menjadi pahlawan gitu. Menjadi pahlawan. Ini loh, kita pengennya damai di Gaza. Ayo kita gabung. Iya sih. Ternyata umat Islam ternyata banyak yang tertipu kan, termasuk Indonesia. Prabowo tertipu, Arab Saudi, bahkan Turki, banyak yang masuk, Qatar, semuanya yang ikut di situ ya harus membayar sedemikian rupa, dan sebenarnya mereka itu telah tertipu. Ataupun kalau mereka nggak tertipu atau dengan sengaja, dengan sadar, maka mereka telah mengkhianati umat Islam dengan ikut idenya Donald Trump. Walaupun kalau di sini tuh ya tadi kan statementnya tuh kayak benar gitu ya, maksudnya dia memang bertujuan untuk membantu Gaza gitu untuk lebih baik lagi. Tapi kan ada tanah besar gitu, kenapa yang memikirkan pertama kali itu Amerika kayak gitu kan, bukan ke negeri Muslim yang lain kayak gitu kan? Ya karena mereka negara ideologi, dia nggak berpikir spontan. Jadi nanti ke depan ya, menurut informasi yang beredar itu, mereka itu Dewan Perdamaian Gaza itu akan membangun New Gaza. Gaza baru yang dibangun dari ya tadi dana yang di Sumang tadi, dan kepemimpinan itu ya Donald Trump terhadap Dewan Perdamaian Gaza itu abadi coba. Jadi selama Donald Trump masih hidup, dia jadi pemimpinnya. Ya berarti secara tidak langsung kayak memang dijajah ya. Ya jelas ini masih penjajahan terhadap Palestina. Justru ini sangat menguntungkan Zionis. Oh, berarti kalau misalnya namanya New Gaza yang dipermasalahkan itu rakyatnya itu benar-benar rakyat Palestina atau memang rakyat dari pasti menolak. Kita pun sebagai umat Islam wajib menolak. Iya seharusnya ya. Wajib. Gitu. Oke, baik sobat ngaji Edi, itu dari Kang Deddy itu kita wajib menolak gitu, karena memang yang dipionir itu ya Amerika kan kayak gitu. Baik, kita lengkap dulu ke Kang Abdul, gimana tanggapannya? Kan tadi kan ada istilah itu tentang adanya New Gaza kan. Lagi yang dipionir itu pertama kali adalah Amerika. Jadi tanggapan Kang Abdul itu gimana? Sampah. Masya Allah, sampah. Bagus sekali. Prabowo dalam hal ini sebagai kapasitasnya sebagai seorang presiden, benar-benar mengerti apa isi kepalanya gitu. Kalau ada, aduh ya. Maksudnya gini loh, kan udah jelas ya, faktanya udah jelas, permasalahannya juga udah jelas gitu, solusinya juga sudah jelas. Tapi kenapa dia malah mengambil langkah seperti itu gitu? Pernyataan-pernyataan ini yang semakin mengundang kebencian justru ya dari umat Islam, karena dia masih bilangnya menjaga, melindungi Israel juga gitu. Coba itu gimana itu? Masa Israel dilindungi, itu kan aneh gitu loh. Yang menyerang siapa, yang menindas siapa, kok malah si penjajah ini yang minta dilindungi, dan mau lagi melindungi. Iya. Wah, bisa ya. Saya pikir ini menjijikan banget sih, aneh banget lah kayak pengen ngomong asal jadi jangan. Ibaratnya kalau kayak hukum di negeri Konoha itu ada maling ya, pengen dihukum tapi dilindungi. Koruptor lah. Ya, koruptor iya, maling juga kan dilindungi kan, negara seharusnya ya dilindungi sama negara loh. Iya, makanya gimana tuh? Itu kan
Jadi kalau menurut Kang Abdul itu sampah ya berarti ya. Ya, Setelah itu tidak langsung itu tidak sampah dan harus dibuang. Harusnya kaum muslimin semakin bersuara dan aduh dia udah berapa tahun sih Prabowo ini? baru berapa bulan sih Tahun kayaknya dikit. bulanan bukannya baru bulanan. Bisa nggak lebih cepat aja ya lengser apa gimana gitu. Kalau lengser Kambingnya yang ngantuk kan, Bang? Pasti. Apa Sebenarnya bukan hanya pembinanya juga. Iya, solusinya bukan pembinanya juga, pasti sistemnya juga kan kayak gitu. Ya kan? Bisa juga. Iya, kalau misalkan yang ngantukan tadi maksudnya siapa sih ngantuk? Sama Acil. Oh iya, kayak gitu ya. Nah gitu, kalau ya ini momen ya, momen gimana? agar kaum muslimin itu bangkit lagi ya. Mungkin kemarin-kemarin sempat lupa juga ya soal Gaza. Nah ini ada isu ini semakin jadi hangat lagi agar ingat bahwa Gaza itu belum selesai. Perjuangan untuk Gaza ini belum selesai dan kita harus senantiasa memberikan opini-opini yang benar dan menangkis pendapat-pendapat yang salah agar ya teruslah bergelora perjuangan untuk membela Gaza. Gitu. Oke, teruslah untuk berjuang membela Gaza ya. Jangan sepenuh hatinya ya. Jangan malah kita dilindungi kan aneh kayak gitu. Baik, kita selang-seling dulu ya. Mubi gimana tanggapannya? Kan tadi kan kata Kang Abdul, wih itu sangat menguras emosi banget. Kalau mau kacang asam gimana? Punya apa? Unek-unek kayak gitu. Kuning ngambang. Jangan unek, ngambang pokoknya. Jelek-jelek aja lah kayak gitu ya. Nah menurut Kang Mubi gimana? Iya, mengenai hal ini kan sudah puluhan tahun ya bahwa Gaza Palestina itu kan diserang oleh Israel dan dibantu oleh Amerika. Selain tadi menyebutkan bahwa presiden kita itu sampah, maka ya tidak punya akal. Pantasnya dia punya akal. lebih Karena deep apa? lagi nggak ada Karena akal gitu ya. kita harus pahami bahwa waktu beliau menggebu-gebu sebelum menjadi presiden kan beliau bilang bahwa kita akan membela Gaza, kita akan membela Palestina, dan kita akan memerdekakan Palestina. Sambil gebrak-gebrak dan sebagainya sambil dia membuat narasi selain para koruptor sebagainya akan diberantas sampai ke Antartika sebagainya, tapi kan faktanya tidak ada zone 0 tidak ada sedikit pun ucapan beliau itu terbukti dan bahkan menyakiti hati kita semua. Dan pemimpin seperti ini ya sudah tergolong munafik, masuk ke munafik karena apa? Karena dia sudah berdusta dan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan dari awal. Kalau misalkan tidak sesuai dengan perkataan dari awal, kalau beliau itu tahu paham mengenai HAM yang digadang-gadang oleh hak asasi manusia, maka beliau tidak akan mungkin masuk ke BOP tadi yang disingkat burn off itu ya, PEC ya dalam arti peace. Nggak mungkin masuk. Jangankan masuk. Jangan tadi ya, jangan bayar 1,7 miliar dolar yang triliun ya omongannya US. Oh iya. Sampai 16,7 triliun ya. 1 miliar dolar. Ya 1 miliar dolar. Jangankan mulai membayarnya, mungkin kalau diajak pun udah ogah. Nah, pasti kan ada kepentingan di dalamnya. Ada unsur mengenai kepentingan asas manfaat Indonesia itu masuk gabung ke dalam Trump ini. Nah, mungkin yang dipikirkan oleh ini hanya analisa saya ya, mungkin Pak Prabowo masuk iya kan masuk ke menurut keyakinan saya kenapa kok masuk ke dalam BOP itu mengenai PIS itu mengenai gerakan buat PIS itu pasti dia kan ada yang mau dituju. Nah tujuannya gitu ya, belum tahu nih apa yang dituju. Yang pasti sih menurut keyakinan saya ya pasti negatif dan sangat mencederai bangsa Indonesia dan terutama umat muslim. Yang tadi disampaikan oleh mungkin Kang Dede atau Kang Abdul ya mungkin segelintir, tapi lebih parahnya lagi sudah berkhianat, berdusta dan tidak pro dengan Indonesia. Bahkan di luar konteks itu beliau bukan sebagai kepala negara yang melindungi warga Indonesia, bahkan mungkin bisa jadi kalau warga Indonesia-nya diserang oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab atau Zionis, mungkin beliau akan diam saja karena masuk ke dalam kelompok itu, walaupun perdamaian apaan.
dianya yang rusak malah dia yang ngomong perdamaian. Tidak usah ngomong masalah perdamaian, orang dia yang rusak kok dia ngomong perdamaian. Kecuali dia yang bangun dari awal, dari gersang, tiba-tiba dia tumbuh menjadi hijau, menjadi bagus. Orang ini yang dia bagus, dia dibombardir, ditembaki terus dihancurkan, kok malah dia mau perdamaian. Kan alibi kalau bahasa kita. Nah ini yang perlu dipahami bahwa saya tidak setuju dari awal pun. Tadi saya suka bahwa beliau ya kepala pimpinan negara yang tidak dipakai akalnya mengenai masuk ke kelompok yang dibuat oleh Donald Trump ini. Itu kalau dari saya pribadi. Baik ya Sobat Indonesia, kalau menurut Kang Ugi itu dia nggak setuju ya kalau Indonesia itu masuk ke BOP kayak gitu. Baik, Kang Yuda gimana? Mungkin kan tadi udah meresapi nih, Kang Yuda kan biasanya ada pemikiran yang ya ke arah yang lebih kerucut lagi. Ya. Kalau saya sih setuju ya. Setuju, kenapa? Aduh, udah sok loh dengarnya. Ya gimana? Sebagaimana yang Allah sampaikan ya, walang tardo angkal yahudu walan nasara hatta tabi amilatahum. Mereka itu ya orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi, mereka tuh gak akan pernah ridho terhadap kondisi umat Islam sampai umat Islam itu sendiri nggak ada di bawah naungan mereka. Namanya orang-orang kafir ya, orang-orang di luar Islam apalagi yang memusuhi ya, kita kategorikan sebagai kafir harbi. Ya. Mereka itu pasti akan punya banyak cara untuk menipu ataupun punya muslihat gitu Memecah belah untuk ya. seolah-olah mereka itu menawarkan surga padahal isinya neraka. Mereka itu seolah-olah menawarkan sesuatu keindahan padahal isinya adalah keburukan. Dan itu memang adalah tanda-tanda di akhir zaman. Kita tahu misalnya sekarang Donald Trump itu adalah pimpinan di Amerika yang memang Amerika ini adalah negara adidaya yang cukup besar pengaruhnya. Dan kita tahu PBB waktu itu dibentuk oleh Amerika. Namun ternyata di PBB itu suara-suaranya itu banyak yang mendukung Palestina. Di PBB juga sebenarnya sudah ada Dewan Perdamaian Dunia. Nah, pertanyaannya kenapa Donald Trump membuat kembali Dewan Perdamaian? Seolah-olah ini kan menjadi tandingan. Kalau sudah ada, kenapa harus dibuat kembali kan? Pertanyaan. Kalau kita membahas analisa politik itu tidak bisa kita itu berpikir secara instan. Misalnya, oh Donald Trump punya tujuan membangun ini Board of Peace itu adalah untuk perdamaian dunia. Salah satunya sekarang misalnya akan mengusut kasus Gaza ke Gaza ya. Nanti mungkin ke depan ada kasus yang lain misalnya seperti itu. Tetapi untuk melihat analisa politik itu tidak hanya seletral itu loh gitu ya. Politik itu lebih jauh dan lebih dalam dari itu. Sebagaimana bongkahan gunung es ya. Kita lihat atasnya seperti itu padahal dalamnya itu lebih dalam daripada itu. Menjulang ke dalam. Sehingga di dalam di dalam siasah politik itu kita itu harus boleh curiga apalagi kepada orang-orang kafir. Orang-orang bukan boleh curiga, dia wajib. Iya, wajib harus dan mesti gitu ya, curiga. Ada apa di balik ini semua? Karena tidak mungkin orang yang kita tahu track recordnya itu sangat ingin menghancurkan ataupun menguasai Palestina, tiba-tiba ingin melakukan sesuatu yang dianggap menurut dunia itu adalah sesuatu yang positif, melakukan perdamaian. Padahal kan kita tahu tidak ada kata perdamaian dengan orang-orang kafir, apalagi mereka itu sudah merebut dan merampas sebagian ataupun seluruh dari wilayah kaum muslimin. Sehingga kalaupun ada istilah perdamaian, harusnya itu ditolak mentah-mentah. Karena ikut serta dalam prosesi perdamaian berarti ikut serta melegalisasi apa yang telah mereka lakukan selama ini. Itu tuh garis bawahi ya. Kalau kita ikut perdamaian untuk mendamaikan ataupun merevitalisasi Gaza dengan Israel, karena sudah terjadi pertumpahan dan peperangan di sana, lalu datanglah misalnya Donald Trump dengan board office-nya di sana dengan baju Dewan Perdamaiannya, tentu Palestina tidak diperbolehkan lagi menyerang wilayah Palestina yang sudah dikuasai oleh Israel. Boleh jadi begitu juga Israel. Berarti kan secara tidak langsung dunia tidak boleh ada lagi yang mengklaim wilayah yang sudah dikuasai oleh Israel itu adalah wilayah Palestina. Kalau ada yang mengklaim, nah berarti dia adalah musuh bersama. Indonesia misalnya nanti ya, kita atau siapapun yang negara manapun
kembalikan tanah Palestina kayak gitu, pasti akan dianggap sebagai musuh dunia. Kenapa? Karena sudah melanggar Dewan Perdamaian Dunia yang sudah dibentuk oleh Trump itu. Dan sehingga tanah yang sudah direbut tidak boleh dan tidak diperbolehkan lagi untuk dikembalikan kepada Palestina. Kalau ada yang mengusung itu, mengusut itu, maka dia akan menjadi common enemy bagi seluruh negara. Sehingga itulah yang bisa jadi ini jadi cara gitu ya agar kekuasaan di daerah sana itu tetap tidak bisa diganggu gugat gitu. Dan lambat laun ya Palestina pun nanti akan hilang gitu ya. Kalau ini selanjutnya terus bergulir. Kalau umat Islam nggak bereaksi. Nah, itu. apalagi umat Islam sekarang malah terkena budaya itu, gitu. Merasa terlena dengan itu gitu ya. Gimana tuh? Ya harus kasih tahu bahwa Ya, itu kasih tahu. tidak benar. Ya kita harus menyuarakan di forum inilah kita menyuarakan. Oke. Baik itu Sobat Haji ID dari Kang Yuda itu kenapa ya pertahanannya itu dia keluar dari PBB tapi dia malah membuat saingan Yang dia buat. yang dia buat lagi kayak gitu. Nah, mungkin dari Kang Daud Kalau dari sebenarnya mungkin dari prinsip presiden pertama ya. Jadi dia membuat dasar bahwa penjajahan di atas dunia itu kan harus dihapuskan. Bahkan tercatat di artefak negara ya. Dan bahkan jadi simbol harusnya kan dipaten dan sudah dipatenkan lah bahwa Indonesia itu memegang prinsip bahwa penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan. Tapi ya presiden kita malah join terhadap si penjajah yang melakukan kejahatan itu. Dan Indonesia itu dulunya juga kan di Piala Dunia itu masuk lolos ya, tapi pas ketemu Israel langsung keluar. Ada. Cuman sekarang Indonesia malah join. Jadi sangat berbalik dengan Indonesia zaman dulu nih. Dan ya itu sangat miris lah dan entah bagaimana ya presiden sekarang itu mungkin kiblatnya ke Amerika kali ya. Jadi segala apa yang Amerika ucapkan tuh dia ide-iakan. Mulai dari yang sebelum-sebelumnya ya, Indonesia itu Ekspor impor. itu ya. Jadi seolah-olah tuh Indonesia tuh mengiyakan 100% apa yang diucapkan. Bukan di Indonesia, Prabowo. Oh, Prabowo. itu Prabowo ya, bukan Indonesia betul. Jadi ya betul. Prabowo ini mengiyakan 100% apa yang diucapkan Amerika tuh kayak nggak pernah menolak. Makanya dalam hal ini tuh sangat-sangat ya mungkin kalau menurut saya Prabowo ini udah fanatik terhadap Amerika. Jadi ibaratnya udah nggak peduli benar atau salah lagi. Jadi ya udah hatta itu dia tuh sebagai penjat utama karena udah fanatik udah Soviet ya udah tetap setuju apa yang disampaikan oleh Amerika itu sangat mengerikan itu. Tapi kabar buruknya kalau Sandikan Prabowo kan usianya udah tua nih, kalau Sandikan meninggal yang naik juga Ngantuk kan lagi. ya jadi dua-duanya kurang apa ya kurang juga gitu kan. Makanya ya kita benar kata Panji ya, kita sebagai masyarakat Indonesia harus benar-benar sadar gitu. Karena kalau bukan kita siapa lagi kan, polisi kita membunuh ya kan, presiden kita memaafkan koruptor ya kan. Maka penting kita menyampaikan Melanjutkan tadi. ya itu oh iya ya intinya itu makanya ya kita sebagai rakyat harus sadar karena ya dari seluruh item-item di pemerintahan ini ya seolah-olah udah tidak Prabowo aja, hatta itu polisinya, hatta itu dewan-dewannya DPR, hatta itu kementerian-kementeriannya semuanya. Jadi sebenarnya sangat borok sekali gitu, bahkan melindungi si penjahat. Ibaratnya kalau ada kasus pembunuhan nih dalam satu rumah, yang dilindungi itu si pembunuhnya. Ibaratnya ngomong gini, Pak RT-nya lah, ibaratnya ada dalam satu lingkungan nih ada dibunuh lah tuh, atau diperkosa lah gitu kan. Terus kabur lah tuh, terus RT-nya menyampaikan ke publik, kalau kita melindungi penjahatnya itu nggak apa-apa kok. Kan aneh. Jangan sampai penjahatnya terluka. Jangan sampai penjahatnya terluka, kita harus lindungi gitu. lah gimana Sedangkan korbannya itu dibunuh, diperkosa, dibom. Ya itulah Prabowo.
Jadi pemikirannya tuh sangat tidak bisa diterima oleh akal sehat. Jadi sangat-sangat sakit gitu. Udah kronis mungkin ya. Ya mungkin udah. Mungkin kalau dari analisis saya, menurut apa? Menurut keyakinan saya, Prabowo itu kan usianya udah 72 tahun. Jadi mungkin kayak pemikirannya kembali ke anak-anak lagi. Ada yang putus sudah. Ya sampai hal yang sangat-sangat besar kezolimannya, bahkan orang itu tuh mengerti gitu kalau Palestina itu dibombardir sampai dia nggak bisa berpikir dengan sehat gitu. Ya bisa dipastikan berarti kan asobi kan, fanatik terhadap Amerika itu, jadi ya seperti itu. Berarti itu orang itu Si Prabowo-nya ya. Prabowo itu kayak fanatik kayak gitu ya. Udah jadi Amerika Fans. ngomong, iya fans Amerika berat. Kayaknya fans berat Amerika. dia mau melakukan apapun itu ikut aja ya. Bahkan Dia yang mau fun fact-nya nih, fun fact-nya Apa-apa gimana? Prabowo itu mengidolakan Kemal Atatürk. Ya, Jadi sangat-sangat sinkron sekali, ibaratnya dia meruntuhkan gitu ya. gimana Kang? Itu sinkronnya. Ya sinkronnya itu ya. Kemal Atatürk Harusnya ini pada kan, melek dong kalau kayak gitu. jadi Ya, Mas. jangan ibaratnya gini lah. Ketika dia menyampaikan idolanya Kemal Atatürk aja, kita sudah mengerti bahwa orang ini tuh sangat-sangat sakit gitu, sangat-sangat tidak waras, sangat-sangat. Iya itu. Udah, itu ya ini. Jadi kalau kita kalau itu kalau itu sangat di luar nalar sekali. Kayak gitu ya sobat ngaji ID dimanapun berada. Nanti kalau mau komen bisa di bawah kayak gitu ya, bisa tanda tanya boleh. Oke. Oke kita tutup ya. Ya. Makan-makan sama kang Dadang. Di kandang ada burung cendrawasih. Cakep. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.